Hai, jumpa lagi dengan saya. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Biosafety Laboratory Practices. Biosafety Laboratory Practices merupakan ilmu pengetahuan, teknik, dan peralatan yang digunakan untuk melindungi personel laboratorium dan lingkungan laboratorium dari bahaya agen biologis atau yang kita kenal dengan istilah biohazard, untuk menjamin terjadinya keselamatan di laboratorium. Nah, karena itu, mari kita pelajari lebih lanjut tentang Biosafety Laboratory Practices. Badan Kesehatan Dunia mengklasifikasikan mikroorganisme berdasarkan kelompok resikonya. Ada 4 kelompok risiko mikroorganisme. Kelompok risiko grup 1 adalah kelompok mikroorganisme yang tidak menimbulkan bahaya resiko pada individu maupun komunitas, atau dapat menimbulkan resiko rendah pada individu. Kelompok mikroorganisme ini biasanya tidak menyebabkan bahaya penyakit pada manusia maupun hewan. Salah satu contoh mikroorganisme pada kelompok ini adalah golongan Lactobacillus sp. Kelompok risiko grup 2 adalah kelompok mikroorganisme yang memberikan risiko menengah pada individu, namun memberikan risiko yang rendah kepada komunitas. Kelompok mikroorganisme ini adalah kelompok mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan, namun tidak terlalu serius karena tidak mudah menular pada pekerja laboratorium lain maupun kepada komunitas. Paparan terhadap mikroorganisme golongan ini dapat ditreatment atau dicegah dengan memberikan perlakuan yang secara efektif, sehingga resiko penyebaran atau penularan dapat dihambat. Kelompok resiko yang ketiga adalah kelompok mikroorganisme yang dapat memberikan resiko yang tinggi pada individu, namun masih memberikan resiko yang rendah pada komunitas. Kelompok mikroorganisme ini adalah kelompok mikroorganisme patogen yang umumnya menyebabkan penyakit yang cukup serius pada manusia maupun hewan. Namun, penyakit ini tidak mudah menular dari orang yang satu kepada orang yang lain. Selain itu, tindakan pencegahan secara efektif sudah tersedia. Kelompok resiko yang keempat adalah kelompok mikroorganisme yang dapat menyebabkan resiko yang tinggi pada individu maupun kepada komunitas. Kelompok mikroorganisme ini adalah patogen yang umumnya dapat menyebabkan penyakit yang serius pada manusia maupun hewan dan dapat menular dari manusia yang satu kepada manusia yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pengobatan maupun pencegahan untuk infeksi oleh mikroorganisme golongan ini belum tersedia. Pada tabel berikut digambarkan hubungan antara kelompok resiko dengan biosafety level pada laboratorium serta praktik laboratorium dan peralatan pendukung yang diperlukan. Pada risk group 1, biosafety levelnya adalah basic biosafety level 1. Tipe laboratorium yang ada adalah laboratorium untuk basic teaching maupun research. Hal yang harus dilakukan pada laboratorium tipe ini adalah melakukan good microbiological technique seperti teknik aseptis dan sebagainya. Peralatan pendukung yang diperlukan hampir tidak ada. Anda bisa bekerja pada open bench work. Pada risiko kelompok 2, basic biosafety level 2, biasanya ada pada laboratorium untuk analisis kesehatan. Nah, pada laboratorium ini, good microbiological technique tetap harus dilakukan. Selain itu, pekerja di laboratorium diwajibkan menggunakan protective clothing dan beberapa tanda biohazard harus dipasang di daerah laboratorium. Peralatan yang digunakan adalah peralatan open bench dan biosafety cabinet khusus untuk penanganan mikroba yang berpotensi menghasilkan aerosol. Pada risk group 3, pada level containment biosafety level 3, biasanya terjadi pada laboratorium yang digunakan untuk melakukan diagnostik tertentu secara khusus, atau menggunakan laboratorium research yang memang aplikasinya untuk mikroba pada risk group 3. Praktik laboratorium sama seperti ketika biosafety level 2, namun dengan beberapa tambahan seperti pengontrolan akses masuk, kemudian arah aliran udara juga diatur. Peralatan yang diperlukan selain menggunakan BSC adalah memerlukan beberapa tambahan
hal yang lain untuk semua aktivitas terkait biosafety level 3, seperti peralatan pelindung yang khusus, kemudian adanya pengaturan udara dan sebagainya. Pada kelompok resiko 4, yaitu pada maksimum containment biosafety level 4, biasanya terjadi pada laboratorium yang menangani patogen yang sangat berbahaya. Praktek pada laboratorium ini sama seperti pada level 3, namun ada penambahan seperti adanya airlock entry pada akses masuk laboratorium awal, kemudian adanya shower exit pada akses keluar laboratorium. Selain itu, juga diperlukan penanganan limbah secara khusus. Equipment yang diperlukan pada kelompok biosafety level ini adalah kelas 2 dan kelas 3 biosafety cabinet. Selain itu, pakaian yang digunakan oleh pekerja yang bekerja pada BSL 4 adalah pakaian khusus yang mengandung positive pressure. Pada Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya, laboratorium yang ada umumnya adalah laboratorium dengan biosafety level 1. Ada satu laboratorium yang dikhususkan untuk biosafety level 2. Oleh karena itu, lebih lanjut kita akan membahas tentang praktek dan penanganan pada biosafety level 1 dan 2 di laboratorium kita. Pada laboratorium resiko kelompok 2 dan laboratorium dengan resiko yang lebih tinggi, diwajibkan memasang tanda biohazard pada pintu masuk laboratorium. Selain itu, ada pengaturan orang-orang yang diperbolehkan masuk ke laboratorium itu. Tidak semua orang bisa memiliki akses masuk. Salah satu contoh pengaturannya adalah seperti gambar berikut. Pada laboratorium biosafety level 1 maupun level 2, Anda diwajibkan menggunakan personal protection berupa jas laboratorium. Jas laboratorium ini wajib digunakan selama Anda bekerja di laboratorium. Namun, Anda tidak boleh menggunakan jas laboratorium ini di luar laboratorium, seperti menggunakannya di kantin, tempat kopi, ke kantor, dan sebagainya. Anda juga dapat menggunakan peralatan pelindung seperti sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ada 2 jenis sarung tangan yang tersedia di laboratorium, yaitu yang berbahan lateks dan berbahan nitril. Setelah Anda menggunakan sarung tangan, Anda diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Yang perlu diingat, ketika Anda menggunakan sarung tangan, Anda tidak boleh memegang daerah-daerah tertentu seperti gagang pintu, sudut wastafel, meja, wajah, dan sebagainya, karena ini dapat menyebarkan kontaminan kepada orang lain. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan peralatan pelindung tambahan untuk melindungi mata Anda dari percikan bahan bahaya biologis. Anda dapat menggunakan kacamata, laboratorium, maupun menggunakan face shield. Sepatu yang Anda gunakan di laboratorium haruslah sepatu yang tertutup dan tidak licin. Anda tidak diperbolehkan menggunakan sepatu yang terbuka. Jadi, secara umum, personal protection yang dapat dilakukan pada biosafety level 1 dan biosafety level 2 tersaji pada gambar berikut. Pada biosafety level 1 laboratorium, biasanya pekerja menggunakan jubah yang tertutup bagian depannya, kemudian sepatu yang tertutup, sarung tangan, masker, dan face shield. Sementara pada biosafety level 2, yang umumnya digunakan sama seperti pada biosafety level 1, namun ada peralatan tambahan seperti hood yang menutup bagian wajah Anda sampai kepada leher. Protokol penggunaan alat pelindung diri dan protokol pelepasan alat pelindung diri digambarkan oleh CDC seperti gambar berikut. Pertama, gunakan jubah laboratorium, kemudian gunakan masker atau respirator, lalu gunakan kacamata atau face shield. Nah, terakhir Anda menggunakan sarung tangan yang kemudian Anda tarik sampai menutupi lengan jubah pelindung Anda. Untuk melepaskannya, lakukan urutan sebaliknya. Yang pertama Anda lakukan adalah buka sarung tangan Anda terlebih dahulu dan buang pada tempat yang khusus dilabel dengan bahan infeksius. Yang kedua, lepas kacamata atau face shield Anda. Kemudian lepas jubah Anda. Dan yang terakhir adalah melepas masker atau respirator.
Hati-hati ketika Anda menyentuh masker Anda, yang bagian depan itu adalah bagian yang terpapar atau terinfeksi. Sehingga setelah Anda melepaskan masker, segera buang pada tempat yang dilabel infeksius. Setelah itu, segera cuci tangan Anda menggunakan sabun atau menggunakan bahan berbasis alkohol. Hal yang perlu diketahui adalah selama di laboratorium, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, seperti makan, minum, merokok, menggunakan kosmetik, menggunakan kontak lens, dan sebagainya. Kemudian, Anda tidak boleh menyimpan makanan atau minuman di bagian manapun di dalam laboratorium. Selain itu, Anda tidak boleh menggunakan mulut untuk mempipet bahan-bahan yang ada di laboratorium. Gunakanlah laboratorium mikropipet yang tersedia. Prosedur penanganan limbah biologis dari laboratorium dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Kelompok yang pertama adalah kelompok limbah yang tidak terkontaminasi atau non-infeksius. Pada kelompok ini, limbah dapat digunakan kembali atau di-recycle atau dibuang sebagai limbah rumah tangga biasa. Pada kelompok yang kedua adalah kelompok limbah yang terkontaminasi dan bersifat benda tajam. Contohnya, jarum, skalpel, pisau, pecahan kaca, yang semuanya itu harus dikumpulkan dan dimasukkan dalam suatu kontainer dan diberi label sebagai label infeksius. Yang ketiga adalah kelompok limbah yang terkontaminasi namun bisa didekontaminasi dengan menggunakan autoklaf. Lalu dapat digunakan kembali, dicuci, dan dipakai lagi. Misalnya glassware, peralatan plastik yang Anda gunakan, dan sebagainya. Kelompok limbah yang keempat adalah limbah yang mengalami kontaminasi yang bisa dilakukan dekontaminasi dengan autoklaf, setelah itu dibuang. Misalnya, tip dan bekas mikrotub yang Anda gunakan harus didekontaminasi terlebih dahulu dengan autoklaf, baru setelah itu bisa dibuang. Kelompok yang kelima adalah material yang terkontaminasi, kemudian langsung dibakar. Nah, misalnya adalah sisa organ atau sampel yang mengandung agen infeksius. Setiap limbah material yang mengandung biohazard harus diberi label dengan label biohazard waste, seperti contohnya pada gambar sebelah ini. Kita sudah mempelajari biosafety laboratory practices, khususnya pada biosafety level 1 dan biosafety level 2. Mari lakukan protokol dengan benar untuk melindungi diri Anda, orang-orang di sekeliling Anda, dan lingkungan tempat kerja Anda. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Dah.